Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Redwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya ingin memberitakan sesuatu yang mungkin sangat penting baik Anda sebagai seorang terapis maupun pasien. Apa itu? Mohon disimak biar tidak gagal paham. Sahabat, sebagai seorang terapis maupun Anda seorang pasien, ada beberapa hal yang harus dimengerti dan dipahami. Contoh, hari ini di sini ini Pak Slamet Sumari dari Sidoarjo datang ke sini untuk belajar. Makanya saya buatkan video bahwa saya melegitimasi beliau bahwa pernah belajar ke sini, sekaligus saya sharing dengan beliau tentang pengalaman terapi akupresur pada pasien. Hal apa saja yang perlu diperhatikan baik dari pasien maupun dari terapis, bahwa setelah dilakukan terapi akupresur pada pasien akan ada beberapa efek, dampak, dan reaksi yang ditimbulkan mungkin tidak nyaman. Salah satunya adalah detoksifikasi atau bisa kita istilahkan proses pengeluaran racun. Bisa mual, pusing, lemes, ngantuk, diare, bahkan kondisi terasa makin parah. Pernah alami ya pasien seperti itu? Nah, kita saling sharing karena beliau juga sudah jadi terapis sudah lama. Nah, dari ini mohon kepada Anda yang sudah jadi terapis untuk menginformasikan hal ini kepada siapapun yang mau diterapi lebih dulu, diterapi ya, agar tidak terjadi salah paham baik sebelum diterapi atau setelahnya. Karena pemahaman orang itu harapannya setelah diterapi langsung enak, bahkan berharap langsung sembuh. Padahal mohon maaf, beberapa kasus itu tidak bisa seperti itu. Kalau hanya pegal ya mungkin bisa ya Pak. Bisa. Tapi kalau kasus-kasus yang mohon maaf sudah parah dan sudah lama, kadang malah justru reaksi awalnya tidak nyaman. Beberapa pengalaman saya nerapi pasien, ada yang sampai 5 hari itu drop, kayak orang masuk angin, lemes, baru hari ke-6 dan 7-nya mulai normal. Ada yang sampai kondisi kayak makin parah gitu, jadi malah gak nyaman. Ada yang pusing, mual, dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya juga memberitakan kepada siapapun Anda yang ingin terapi akupresur terhadap siapapun, bahwa harus dimaklumi setelah diterapi akupresur itu ada beberapa dampak, reaksi, dan efek. Salah satunya bisa jarem. Mohon maaf, siapapun ini bisa terjadi. Beberapa pasien saya ada yang jarem sampai seminggu Pak. Ada yang setengah bulan. Ada yang biru-biru bekas titik pijatnya. Itu juga wajar karena ya mohon maaf, besi dipukul saja ada bekasnya, takkan manusia dipencet tidak akan ada bekasnya, kan aneh ya Pak ya gitu. Itu satu. Yang kedua, ada tahapan dalam proses kesembuhan. Ada awalnya harus detoksifikasi, sisi lain kadang butuh treatment berkali-kali, kadang treatment yang kedua ketiga baru ada reaksi efeknya, kadang awalnya belum ada perubahan apa-apa. Nah, dari sisi ini Anda yang sudah jadi terapis maupun yang mau jadi pasien kemudian mengambil pengobatan jalur kesembuhan dengan jalur akupresur, harap dimaklumi. Sisi lain kita harap semuanya juga fair ya. Kalau datang ke dokter Anda sanggup menunggu waktu habis obat untuk sembuh. Kalau ke terapis, mohon maaf, kenapa mintanya sulapan? Maaf, akupresur bukan trik. Jadi ini adalah pengobatan dari timur ya, yang sifatnya holistik. Anda yang sebagai pasien juga harus melakukan perubahan baik dari sisi psikologis maupun pola makan, dan juga bahkan gerakan-gerakan tertentu harus ada yang dihindari.
Kemudian hal lain yang mungkin perlu sampaikan adalah bagi Anda yang sudah diterapi akupressure kemudian langsung enak, harusnya itu istirahat dulu, betul kan Pak? Istirahat dulu agar tubuhnya itu nyaman dulu. Dalam artian nyaman, ya setidaknya bertahan membaiknya lama. Jangan karena setelah nyaman enak lantas dibuat kerja aktivitas. Jadi kebanyakan kalau istilah orang Jawa bilang kambuhan. Jadi sakitnya itu lebih parah ketimbang yang sebelumnya karena kondisi sakitnya belum sempurna sembuhnya, sudah dilakukan aktivitas karena sudah merasa nyaman. Analogi yang bisa kita umpamakan membuat pematang sawah. Itu begitu wujud sudah pematang sawah kan tidak langsung kering kan Pak? Butuh 2-3 hari untuk kering sehingga layak untuk dilalui, ya kita injak. Tubuh manusia juga demikian. Setelah dilakukan treatment akupressure itu juga butuh istirahat. Sahabat, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan baik Anda yang sudah jadi terapis seperti Pak Slamet ini atau Anda yang mau jadi pasien. Jadi marilah kita saling bekerja sama bahwa treatment akupressure bukan pijat capek. Jadi kalau mengharapkan setelah diterapi kemudian langsung enak, mohon maaf tidak bisa. Bahkan tanya Pak Slamet, kalau ada pasien datang ke sini saya bilang apa Pak? Disiksa. Disiksa. Saya tukang siksa bukan tukang pijat. Karena memang pilihannya sulit, sakit dan menyakitkan. Makanya beberapa pasien saya suruh kalau ingin menangis, menangislah, menjerit-menjeritlah. Karena memang sangat sakit ya Pak. Ya. Jadi mohon maaf di video saya memang beberapa video saya potong, saya cut bagian nangis dan teriaknya karena saya nggak enak kasihan di pasien. Tapi faktanya Pak Slamet selama di sini melihat tangisan biasa ya Pak? Ya, lihat secara langsung. Tapi setelahnya mereka juga berterima kasih karena bahagia karena telah melalui prosesnya dan berhasil oleh Tuhan Allah disembuhkan. Oke, sekali lagi ini penting bagi siapapun bahwa untuk memahami detoksifikasi metabolisme tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang perlu detoksifikasi, ada yang langsung enak, ada yang butuh beberapa kali treatment, dan kita juga sebagai terapis harus menyesuaikan kondisi pasien itu dalam kondisi yang seperti apa, lemah dan tidaknya, kondisi yin dan tidaknya, itu perlu dipertimbangkan. Sekali lagi, treatment akupressure bukan tekanan yang besar, betul kan Pak? Betul. Tapi ketepatan. Kalau tepat pakai ini juga bisa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau mungkin sahabat sehat yang pernah diterapi akupressure sebagai pasien, ada komentar silahkan isi. Pernah punya pengalaman apa? Atau Anda yang sebagai terapis punya pengalaman apa? Silahkan isi di kolom komentar. Ada yang disampaikan Pak? Terima kasih. Semoga bermanfaat.